Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 180104003, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai faktor penyebab kesulitan belajar yang bersifat interaktif dengan mata kuliah yaitu Diagnostik Kesulitan Belajar, dosen pengampu Muhammad Kadir, SPD, MPD. Ya, langsung saya akan beralih pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian kesulitan belajar. Menurut Syaiful Bahri, Jamarah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun gangguan dalam belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai upaya seseorang dalam membantu mencari akar penyebab kesulitan belajar seseorang serta membantunya dalam menemukan cara penyelesaian belajar tersebut. Ya, selanjutnya kita beralih pada pembahasan yang kedua yaitu faktor penyebab kesulitan belajar yang bersifat interaktif. Pada faktor tersebut terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal atau faktor dari dalam peserta didik. Faktor internal yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani. Faktor internal yang terdiri dari pemahaman dasar, sikap belajar, latihan, dan minat belajar. Adapun faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar menurut Dimyati dan Mujiono, diantaranya karena faktor sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan ajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi atau untuk hasil kerja, rasa percaya diri, inteligensi, dan keberhasilan belajar. Kita beralih pada faktor eksternal. Faktor eksternal yakni kondisi lingkungan sekitar peserta didik. Pada faktor eksternal terdiri atas cara guru menjelaskan atau mengajar dan sumber belajar. Pada faktor eksternal ini, menurut Haryu Islamuddin, diantaranya karena pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Faktor penyebab kesulitan belajar yang bersifat interaktif. Adapun faktornya yaitu faktor internal tersebut yakni sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi, kemampuan berprestasi, dan percaya diri dan kebiasaan belajar. Faktor eksternal yang diduga menjadi penyebab kesulitan belajar siswa itu berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mengatasi kesulitan belajar ada 3 tahap. Yang pertama, pengumpulan data, pengolahan, dan diagnostik. Ya, jadi itulah tadi pembahasan mengenai faktor penyebab kesulitan belajar yang bersifat interaktif. Di sini terdapat 2 pembahasan. Yang pertama pengertiannya dan yang kedua itu faktor penyebabnya. Di sini ada 2 faktor eksternal dan faktor internal. Jadi pertemuan kali ini saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.